Halo teman-teman. Kalian sadar nggak, sekitar 2 bulan lagi, Hari Kemerdekaan Indonesia akan segera tiba. Itu artinya, umur Indonesia akan bertambah lagi 1 tahun sejak terjadinya kemerdekaan. Mendekati Hari Kemerdekaan, ada baiknya kita mengenang jasa para pahlawan, salah satunya dengan cara mempelajari sejarah dan tidak melupakannya. Nah, berhubung sebentar lagi akan ada long weekend, boleh banget nih masukin Museum Perumusan Naskah Proklamasi ke dalam wishlist tempat berlibur kalian. Sebelum kalian datang langsung ke museumnya, yuk ikut kelompok kami eksplor museum ini, supaya nanti kalian akan ada gambaran ketika berkunjung langsung ke sini. Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Gedung ini dibangun sekitar tahun 1920 dengan arsitektur Eropa. Wah, bagus banget ya teman-teman. Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini menjadi tempat kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda. Tempat ini menjadi saksi peristiwa sejarah pada tanggal 16-17 Agustus 1945 berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 24 November 1943. Rumah yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1 ini ditetapkan sebagai museum. Nah, museum ini memiliki 2 lantai teman-teman, di mana lantai 1 merupakan saksi dari runtutan peristiwa perumusan naskah proklamasi. Penasaran bagaimana ceritanya? Yuk simak penjelasan berikut ini. Proklamasi kemerdekaan Indonesia bermula dari peristiwa pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus dan tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa itu menyebabkan Jepang mengalami kekalahan dari Perang Asia Timur Raya dan mengharuskan Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Kekalahan Jepang kemudian disiarkan oleh Kaisar melalui radio. Golongan muda yang mendengar radio tersebut segera memaksa Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun golongan tua menolak karena menurutnya lebih baik untuk mengikuti tanggal yang telah ditetapkan oleh pemerintah Jepang. Hal tersebut menjadikan golongan muda pun memberontak. Akhirnya mereka menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Lalu Ahmad Subarjo pun mengunjungi Rengas Dengklok untuk memujuk golongan muda dengan janji bahwa esok akan diadakan proklamasi. Golongan muda pun setuju. Akhirnya, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo mendatangi kediaman Laksamana Tadashi Maeda. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo tiba di kediaman Laksamana Maeda pada jam 10 malam dan mereka melakukan pertemuan di sini dan mereka mendapatkan informasi bahwa pihak Jepang tidak dapat membantu sehingga mereka memutuskan untuk pergi dari kediaman Laksamana Maeda dan mereka kembali lagi pada jam 2.30 dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Laksamana pun mengizinkan untuk melakukan penyusunan teks proklamasi dan ia pun tidak ingin mengikuti campur tangan dalam hal ini dan ia pun mengundurkan diri ke kamarnya di lantai atas. Oke guys, sekarang kita lagi di meja makan di kediamannya Tadashi Maeda. Di sini ada Soekarno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Di sini yang menuliskan naskah proklamasi adalah Soekarno, namun ada juga Bung Hatta dan Ahmad Subarjo yang menyalurkan ide-idenya secara lisan. Nah guys, sekarang kita udah ada di ruang tengah. Ruang ini adalah ruang pertemuan antara Soekarno, Soeharto, dan Ahmad Subarjo dengan golongan-golongan tua dan golongan-golongan muda. Di ruangan ini, Soekarno membacakan naskah proklamasinya di depan semua tokoh-tokoh. Setelah dibacakan, tokoh-tokoh pun merasa setuju dengan isi dari proklamasi tersebut. Namun, ada saran dari Soekarni dan Sayuti Melik untuk merubah bagian tanda tangan menjadi ketua dan wakil ketua saja. Berikut adalah tokoh-tokoh yang hadir dalam pertemuan Soekarno, Soeharto, dan Ahmad Subarjo dengan golongan-golongan tua maupun muda. Setelah konsep naskah teks proklamasi tersebut selesai disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan juga Ahmad Subarjo, Bung Karno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik teks naskah proklamasi tersebut.
Saya tim Melik mengetik teks naskah proklamasi tersebut di ruangan bawah dekat dapur yang ditemani oleh BM dia. Dan juga saat melakukan pengetikan, saya tim Melik itu merubah kayak beberapa kata seperti tempo menjadi tempo, wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, begitu pula juga dengan hari, bulan, dan tahunnya. Setelah teks naskah proklamasi tersebut selesai diketik oleh saya tim Melik, tersebut dibawa kepada para hadirin untuk ditandatangani oleh Bung Karno dan juga Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani teks naskah proklamasi tersebut di atas piano di dekat ruangan di bawah tangga tersebut. Di kediaman Soekarno pada jam 10 pagi tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi yang didampingi oleh Bung Hatta. Namun karena adanya keterbatasan teknologi, sehingga tidak seluruh rakyat Indonesia dapat mendengarkan proklamasi tersebut. Sehingga proklamasi tersebut direkam dan disiarkan melalui radio. Wah, ternyata seru dan penuh makna banget ya setiap ruangan yang ada di rumah ini. Oh iya, selain ruangan-ruangan, di lantai 1 juga terdapat komik digital nih teman-teman, yang merupakan penjelasan tentang proklamasi. Selain itu, di meja bulat besar juga terdapat proyektor yang memancarkan video animasi. Lihat deh, lucu banget ya. Jadi, maksudnya yang putih-putih itu adalah kertas naskah perumusan proklamasi. Di sini kita bisa menyaksikan naskah yang sudah dibuat dibawa kemana, oleh siapa, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, gak jauh di depan pintu masuk belakang, ada bunker bawah tanah yang keren banget nih teman-teman. Sini ada bunker yang digunakan oleh Tadashi Maeda untuk menyimpan dokumen-dokumen penting yang pada zaman dahulu. Wow, zaman sekarang masih ada ruangan di bawah tanah, apalagi kalau bukan keren, ya nggak sih? Oh iya, meskipun gelap bukan berarti bunker tadi menyeramkan ya teman-teman. Nah, selesai di lantai 1, jangan langsung pulang dulu ya, karena museum ini memiliki 2 lantai. Yuk kita eksplor lantai 2-nya. Teman-teman, setelah di lantai dasar terdapat ruang-ruang penting untuk terlaksananya kemerdekaan, di lantai 2 kita bisa membaca sejarah dari peristiwa-peristiwa penting secara rinci dan mudah dipahami nih. Banyak sekali pengetahuan baru tentang sebuah peristiwa yang bisa kita dapat di lantai ini. Nah, kalau dilihat, di sini ada informasi tentang BPUPKI dan PPKI, lengkap dengan foto dari masing-masing wajah anggota nih teman-teman. Selain itu, kalian juga bisa melihat koleksi-koleksi berupa baju maupun barang yang masih terjaga dengan baik seperti pertama kali diberikan ke museum ini. Oh iya, di lantai 2 ini juga ada teknologi yang canggih banget loh teman-teman, dengerin deh. You are now in the National Figure Room. This room displays biographies and personal collection of the national figures attending the process of the proclamation text drafting, the representative of the people's movement organization chairman and regional leaders. Jadi tadi itu adalah mesin yang dapat mengeluarkan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Inggris, dan Jepang. Secara nggak langsung, mesin tersebut dapat mempermudah turis yang datang ke museum ini. Istilahnya, mesin tadi merupakan tour guide pribadi dari para turis. Selanjutnya, di sini juga ada balkon nih teman-teman. Di balkon ini kita bisa melihat suasana jalanan yang sangat asri. Pas banget nih untuk jadi spot foto-foto cantik. Nah, akhirnya kita sudah mengeksplor seluruh sudut museum ini nih teman-teman. Gimana? Seru dan penuh makna banget kan museumnya? Buat yang masih bingung mau berlibur kemana, yuk kunjungi museum ini aja. Karena dengan mempelajari sejarah serta memaknai peristiwa penting yang terjadi di tanah air kita merupakan salah satu bentuk sikap cinta tanah air loh. Oh iya, informasi tambahan, jika kalian ingin mengunjungi museum ini, buka dari Selasa hingga Minggu dari jam 8 pagi sampai jam 3.30 sore waktu Indonesia Barat ya teman-teman, dengan harga tiket masuk Rp2.000. Jangan lupa sediakan cashless ya, karena museum ini tidak menerima cash. Dengan harga Rp2.000 diganti dengan segudang pelajaran dan pengalaman yang bermakna, worth it banget nggak sih teman-teman? Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera datangi Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini.